Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa sekalian, hari ini kita masuk dengan materi yang kedua. Judul materi kita yang kedua yaitu gaya. Kompetensi dasar menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Tujuan pembelajaran melakukan percobaan hukum Newton dan menganalisis hubungan pada gerak makhluk hidup dan benda dalam kehidupan sehari-hari. Masuk kepada materi 1 yaitu gaya, yang kedua hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, yang ketiga hukum 3 Newton, yang keempat perbedaan hukum 1, 2, dan 3 dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Konsep gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dibedakan: 1. Gaya sentuh, 2. Gaya tak sentuh. Gaya dapat merubah bentuk, arah, dan kecepatan. Lalu gaya sentuh adalah gaya yang langsung bersentuhan pada benda. Contohnya mainan ketapel. Yang kedua mendorong meja. Lalu gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak menimbulkan sentuhan langsung dengan benda. Contohnya magnet, gravitasi, besi berani, dan lain-lain. Nah, sekarang gaya dan interaksinya terhadap gerak benda akan kita bahas tentang. Kita lanjutkan yang tadi, gaya dan interaksi terhadap gerak benda akan terbahas tentang hukum 1 Newton, yaitu kamu perhatikan aktivitas 1.2, di mana nampak bagi kita nomor 1. Kita jawab, yaitu kamu baca nanti pertanyaannya, dan untuk kali ini ibu bacakan jawaban nomor 1, yaitu gelas akan ikut bergerak mengikuti gerakan kertas. Jawaban nomor 2, gelas tetap mempertahankan posisi diamnya. Jawaban nomor 3, kenapa hasilnya berbeda? Hasilnya tidak sama atau berbeda karena pada pelakuan nomor 3 gelas mengalami peristiwa kelembaban. Jawaban yang keempat, resultan gaya pada benda diam adalah 0. Lalu kita dapat mengambil kesimpulan dari hukum 1 Newton dengan melakukan aktivitas 1-2. Dapat kita simpulkan bahwa hukum 1 Newton itu berbunyi bahwa benda memiliki kecenderungan diam dan akan tetap mempertahankan keadaan diam atau gerak dengan kecepatan tetap. Inilah yang kita sebut dengan inersia dalam kurung kelembaban benda. Atau contoh di dalam kehidupan sehari-hari, jika kamu naik mobil, pas waktu mobil itu lambat lalu dipercepat mendadak, tubuh kita akan terdorong ke depan, dan dari cepat menjadi lambat tubuh kita akan terdorong ke belakang. Nah,
Berarti tubuh kamu akan tetap, jika kamu berada dalam keadaan diam, kamu akan mempertahankan diam itu terus. Dan jika kamu akan tubuh kamu contohnya terdorong ke belakang, bergerak, kamu juga akan mempertahankan dalam keadaan seperti itu. Jadi sebuah benda dalam keadaan diam, dia akan tetap bertahan diam. Itulah yang kita sebut dengan hukum 1 Newton. Lanjut kepada hukum 2 Newton. Kamu perhatikan aktivitas 1313 pada buku paket halaman 13. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar dan kamu perhatikan pertanyaan yang ada di dalam buku paket itu. Untuk ini Ibu jawaban, kamu perhatikan gambar dan Ibu jawab pertanyaan itu, dan jawaban dari Ibu nanti kamu ingat untuk mengerjakan tugas di rumah. Pertanyaan nomor 1, kamu perhatikan gambar, jawabannya yaitu besar gaya yang menarik kereta atau beban yang digantung. Pertanyaan nomor 2, amati gerak kereta. Gerak kereta itu akan berbanding lurus dengan percepatan. Percepatan itu dilambangkan dengan A. Pertanyaan nomor 3 juga kamu perhatikan gambar bahwa besar massa kereta yang ditarik itu dilambangkan dengan beban, disimbolkan dengan massa. Massa itu dimasukkan ke dalam rumus nanti, cukup kamu tulis dengan M. Jawaban yang keempat yaitu massa kereta berbanding terbalik dengan percepatan, di mana massa tadi Ibu sampaikan lambangnya M, percepatan A. Maka kita dapat untuk menjawab pertanyaan nomor 5, hubungan massa dengan percepatan. Kita pelajari rumus berikut. A sama dengan sigma F dibagi M, di mana A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon. Sigma gaya dilambangkan dengan F, massa dilambangkan dengan M. Silakan kamu isi nanti tabel ini, yaitu tabel 1-3 hubungan massa dan percepatan. Coba kamu lihat sebentar tabel yang Ibu sajikan di papan tulis. Lanjut dengan hukum Newton 3. Menjelaskan tentang gaya aksi reaksi pada dua benda ketika benda pertama mengerjakan gaya ke benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar kepada pertama namun berlawanan arah. Untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan tayangan gambar yang Ibu berikan berikut ini. Untuk hukum Newton 3, coba kita lihat gambar yang ada Ibu tayangkan di depan. Gambar yang pertama yaitu nampak bagi kamu menunjukkan pasangan gaya aksi dan reaksi. Kamu perhatikan gambar tanda panah, aksinya tanda panah yang hitam ke kanan, reaksinya tanda panah ke kiri, bukan berwarna hitam ya tanda panahnya. Contoh, jika tangan kamu menghantam tembok, tembok akan menghantam tangan. Sekarang Ibu tambahkan berapa besar kamu memberikan gaya untuk menghantam tembok, berarti tembok akan menghantamkan tangan kamu juga sebesar gaya yang kamu berikan tadi. Jadi yang dikatakan gaya aksi, kamu menghantam tembok. Yang dikatakan gaya reaksi, yaitu balasan dari kamu yang menghantamkan tembok. Itu adalah contoh dari hukum 3 Newton, yaitu gaya aksi dan gaya reaksi.
Gambar yang kedua. Di sini kamu disuruhnya menjawab pertanyaan. Untuk contoh yang kedua, Ibu berikan juga jawabannya, yaitu nampak bagi kamu kepala menyundul bola. Bola akan menghantam kepala. Itu juga terjadi aksi dan gaya reaksi. Gambar yang ketiga yaitu gambar seseorang berenang. Kemudian kamu lihat pada gambar, kaki perenang mendorong dinding kolam juga mendorong kaki perenang. Jadi di sini juga akan nampak bagi kamu aktivitasnya, ada aksi dan ada reaksi. Sebagai tambahannya, jika kamu berkelahi dengan teman, berarti kamu menghantam teman kamu, berarti kamu melakukan aksi pada teman. Dan sewaktu teman kamu membalaskan hantaman tadi kepada kamu, itulah yang kita sebut dengan gaya reaksi. Untuk berikutnya, tolong kamu cari di dalam kehidupan sehari-hari, buat gambarnya pada kertas atau silakan kamu cari di internet. Nanti kamu kumpul dengan Ibu. Kalau kamu membuat sebanyak-banyaknya, nanti Ibu kasih nilai A+. Seperti yang Ibu sarankan kepada kamu, silakan kamu kumpul lewat WA grup. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.